Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran tafsir. Berikutnya adalah surat yang turunnya nomor 82, nomor urut turunnya, dan nomor urut di dalam Al-Quran juga kebetulan sama, ditaruh di nomor 82, yaitu surah Al-Infitor, suratul Infitor. Ya, ini susunan mudhof ilaih. Ini asalnya suratun, ini asalnya Al-Infitoru. Karena digabung, suratun tanwinnya dihilangkan dari suratun menjadi suratu. Al-Infitoru karena digabung dengan isim di belakangnya, ini yang berposisi sebagai mudhof, lalu ini adalah mudhof ilaih. Mudhof itu artinya yang disandarkan, sesuatu yang disandarkan. Mudhof ilaih adalah yang disandarkan kepadanya. Jadi ini disandarkan, ini disandari gitu, ini yang disandarkan. Namanya jadi surat Al-Infitor. Al-Infitor itu artinya pecah. Ya, apa surat kok artinya pecah? Ya, yang pecah apa dulu? Nah, dilihat di ayat-ayatnya. Kalau sesuatu pecah kan enggak baik. Rumah tangga pecah, enggak baik. Persatuan pecah, enggak baik. Gelas pecah, enggak baik. Handphone pecah, naudzubillah min dzalik, enggak baik. Laptop jatuh, pecah, enggak baik. Pokoknya yang pecah-pecah itu enggak baik. Sesuatu yang kurang baik. Nah, makanya surat ini dinamakan surat Al-Infitor karena dalam ayatnya ada kata-kata Al-Infitor. Surat ini adalah surat yang masih termasuk golongan surat Makkiyah. Ya, kesepakatan semua ahli tafsir. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya jumlahnya tis'a asyrota, 19. Orang Arab kalau bilang 19 itu 9, 10. 9, 10. 9 dan 10 itu. Maksudnya 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawaqibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Ada yang hilang. Ya.
Oh, double. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Allah berfirman di dalam surah yang dinamakan surat Al-Infitar, yang nama surat itu diambil dari ini kata-kata yang ada dalam ayat yang pertama, infatorot. Ini dalam bentuk kata kerja, dalam bentuk fiil, sedangkan ini dalam bentuk isim, ya, karena ditambahi al, jadi infitoru berubah menjadi al-infitor. Allah berfirman, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam surat ini pada ayat yang pertama, tetapi sebelumnya Allah membuka surat ini dengan berfirman, Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih atau yang maha pemurah, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Idza sama'u, idza apabila as-sama'u, langit itu infatarat, telah pecah. Apabila langit itu telah pecah, kata Allah, ini dari kata fatoro, ya, dari kata fatoro ini asalnya. Fatoro itu enggak muncul di sini. Nah, fatoro itu artinya banyak, ya Pak Bu, bisa berbuka puasa. Futur. Fatoro itu berbuka puasa. Man fattoro so iman, barang siapa memberi buka puasa kepada satu orang yang berpuasa, ya, kana lahu, ada untuknya, untuk orang yang memberi buka puasa kepada satu orang yang berpuasa, kana lahu, ada untuknya ajrun, pahala, ajrus siam, pahala seorang yang berpuasa, padahal dia belum tentu berpuasa, tapi dapat pahala seperti orang yang berpuasa, ya, bi ghairi tanpa mengurangi ghaira ayyan takisu, atau kama qala Rasulullah SAW, ya, tanpa mengurangi ajros shaimi, pahalanya orang yang berpuasa. Jadi kalau saudara punya makanan, ngasih makan sama orang yang puasa, saudara dapat pahala orang puasa tadi, kan dapat pahala. Pahala dia oleh Allah diberikan kepada Anda, pada sampean.
tanpa mengurangi pahalanya dia. Dia juga dapat pahala puasa. Itu loh Pak, itu kalau satu yang dikasih puasa. Kalau yang dikasih puasa 100 orang, ya 100 orang, 100 pahalanya orang puasa buat sampean. Kalau yang dikasih buka puasa 10, ya 10 juga. Padahal sampean sendiri nggak puasa, misalnya kayak gitu. Apalagi saudara juga berpuasa, tambah lagi. Double. Ya ini fattoro ya berbuka puasa. Fattoro juga berarti merobek atau membelah. Nah, ini yang tepat adalah terbelah ya. Idza sama'u fatarat, idza huruf ya. As-sama'u isim, in fatarat fiil. Idza sama'u fatarat, apabila langit itu telah terbelah, telah pecah atau terbelah. Langit terbelah itu kayak apa? Ya nanti dilihat aja. Nggak bisa ngisahkan aku. Yang kedua, wa idza, dan apabila. Nah, ini tulisan gini kalau berhenti di sini bacanya panjang, Pak, karena huruf dzal diikuti dengan alif. Huruf alif mat. Alif yang menunjukkan panjang, bunyinya bukan za, tapi za. Hati-hati ya, Mas Qoyim, antara zal dengan dal jangan sampai sama. Idza sama'u fatarat, po, jangan ta. Idza sama'u fatarat, po, bukan ta, bukan. Idza sama'u fatarat, apabila langit itu telah terbelah. Wa idza, nah ini juga panjang, tapi karena diiringi dengan alif lam, panjangnya ini hilang, masuk dia. Idzal gitu, wa idzal. Ini wa idzal kawakibun tasarat. Sama seperti di sini juga, idza kalau berhenti ya panjang. Tapi kalau digabung dengan isim, kalimat di belakangnya, kata di belakangnya, kalimat dalam bahasa Arab itu dalam bahasa Indonesianya kata. Kalau kalimat idza yang merupakan huruf ini, karena kalimat itu ada 3 kan, ada harfun, huruf, ada isim, kata benda ya, ada fiil. Ya, itu Al-Quran itu kata-katanya cuma isim, huruf, fiil, gitu aja sudah. Ini huruf. As-sama isim karena ada alif lamnya. Ya. In fatarat. Nah, ini apa? Salah satu tanda fiil adalah ada tak taknis, ada tak yang disukun. Itu tanda itu fiil. Idza sama, ini idza sama, bukan idza sama, bukan begitu. Zalnya panjangnya hilang pokoknya. Kalau ada huruf mati ketemu dengan alif lam, ya ini masuk ke sini. Ini as-sama'u, ini asalnya bunyinya samaun. Aslinya itu samaun, artinya langit. Tapi karena ditambahi alif lam menjadi as-sama'u. Tanwinnya hilang. Idza sama'u, apabila langit itu infatarat telah terbelah. Wa idza, dan apabila al-kawakibu bintang-bintang itu intasarat telah jatuh berguguran. Jatuh berguguran ya. Ini adalah 2 ayat ini kata ahli tafsir penyusun kitab tafsir Mafatihul Ghaib yang belum sempat saya tuliskan di sini, bahwa ayat pertama dan ayat yang kedua ini adalah tanda-tanda terjadinya kiamat. Tanda-tanda terjadinya kiamat itu ada 2 terjadi di atas, yaitu langit pecah, terbelah,
kemudian bintang jatuh berguguran. Bintang-bintang nih Pak, al-kawakib ini jamak nih. Al-kawakib ini jamak taksir ya. Jamak ada 3 macam, masih ingat kan pelajaran untuk besok hari Sabtu? Pelajaran bahasa Arab. Jamak ada 3 macam ya. Isim dalam bahasa Arab ada kalau dari dihitung dilihat ditinjau dari bilangannya karena itu kata benda. Ditinjau dari bilangannya ada benda berbilang 1 mufrad, ada benda berbilang 2 atau ganda musanna, ada benda berbilang banyak jamak disebut isim jamak. Isim mufrad, isim musanna sama isim jamak. Kalau dilihat dari ditinjau dari jenisnya, jenis kelaminnya atau jenis benda, ada benda laki-laki, ada benda perempuan. Ada orang laki-laki, ada orang perempuan. Ada binatang jantan, ada binatang betina. Nah, yang jantan atau laki-laki disebut mudzakkar, yang betina atau perempuan disebut mu'annas. Mu'annas. Dulu aku awal-awal belajar bahasa Arab, bedakan antara mu'annas sama musanna susah. Nah, sekarang sudah biasa. Mu'annas itu perempuan, musanna ganjil, ganda 2. Nama lainnya musanna itu tasniyah, isim tasniyah. Ya, kalau jamak ada 3 macam, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak mu'annas salim. 3 itu aja, sudah selesai pelajaran bahasa Arab. Ya, ini kawakib itu bentuk jamak dari kaukabun. Kalau 1 al-kaukabu, kaukabu 1 bintang. Kalau banyak kawakibu. Nah, ini tidak mengikuti aturan nih. Dari kata kaukabu kok menjadi kawakibu. Gimana kok bisa begitu? Nah, makanya dinamakan jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang pecah. Kata jamak tapi pembentukannya itu pecah, nggak ngikuti aturan. Kalau yang pembentukannya itu ngikuti aturan, bagus tuh salim namanya, jamak mudzakkar, kata benda jamak untuk laki-laki tapi salim yang selamat, yang tidak pecah. Jamak muannas salim, jamak untuk perempuan yang mengikuti aturan. Itu tidak pecah. Jadi itu ya, kalau yang taksir kayak gini contohnya. Seperti kitabun menjadi kutubun. Kitabun itu loh. Kitab 1 buku. Kalau jamaknya kutubun. Nah, itu. Nah, ini kaukab 1 bintang, kalau kawakib itu bintang-bintang ya. Wa idzal kawakibu, dan apabila bintang-bintang itu intasarat telah berguguran, jatuh semuanya dari langit ke bumi. Itu 2 tanda kiamat yang terjadi di atas. Berikutnya 2 tanda kiamat yang terjadi di bawah, bukan di langit, terjadinya bukan di atas tapi di bawah, di bumi ini adalah ayat ketiga dan 4. Wa idzal biharu fujirat. Nah, ini juga sama ya. Wa idza, kalau berhenti bacanya panjang, tapi kalau disambung dengan di belakangnya panjangnya hilang. Ini biasanya anak-anak kita atau kita sendiri kalau lagi masih belajar baca itu kan kadang-kadang di sini sering keliru. Ya kan? Bukan wa idzal bihar, bukan begitu. Idzal wa idzal biharu fujirat. Di sini ada tasdid ya. Idzas sama'u fatarat. Idzas sama, sinnya ada 2 loh Pak, hati-hati ya. Idzas sama'u fatarat wa idzal
kawakibun tasarot. Di sini mendengung ikhfa ini. Ya, betul ya. Nun mati ketemu selain huruf idhar kan ikhfa. Ya. Nah, ikhfa. Jadi wa idzal kawakibun, mendengung, membunyikan huruf nunnya didengungkan tapi siap untuk mengucapkan huruf ta. Wa idzal kawakibun tasarot, mendengungnya siap untuk bunyi huruf ta. Nanti kalau ketemu huruf yang lain ya agak beda sedikit. Ya, ini kebetulan yang ketemu huruf ta. Kalau nun mati ketemu huruf ta, mulutnya mendengung tapi siap untuk mengucapkan huruf ta. Kawakibun tasarot wa idzal biharu fujirat wa idza, dan apabila dan jika al-biharu, ini sama, ini jamak taksir juga. Ini adalah artinya laut-laut. Jamak laut tapi banyak, lautan. Banyak lautan. Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Hindia, Laut Pasifik, ya, apalagi Laut Atlantik. Tuh, semua laut-laut yang ada di dunia ini itu nanti kata Allah fujirat, diluapkan, sudah diluapkan. Wa idza, dan apabila al-bihar, ini bentuk mufradnya al-bahru. Al-bahru menjadi al-biharu. Asalnya ini bahrun, satu bahrun, kemudian jamaknya biharun. Tapi karena ada al, runnya menjadi ru, tanwinnya hilang. Domat tanwin menjadi domah saja. Ya, domatain, dua domah menjadi domah saja. Dan apabila laut-laut itu fujirat, telah dipancarkan, diluapkan atau dipancarkan. Jadi laut nanti akan tumpah dari tempatnya sana ke bumi, ke daratan. Itu yang terjadi di bawah. Yang ketiga, yang berikutnya, yang kedua yang terjadi di bawah adalah wa idzal quburu bu'sirat, wa idza, dan apabila al kuburu, ini juga bentuk jamak. Kalau satu al-qabru, kubur, jamaknya kuburun, karena ada alnya menjadi al-kuburu. Asalnya ini kuburun, kuburan, kubur. Al-qabru menjadi al-kuburu. Bentuk mufradnya al-qabru, bentuk jamaknya al-kuburu. Sama dengan al-kitabu menjadi al-kutubu. Tapi beda wazannya ya. Wa idzal kuburu, dan apabila kuburan itu bu'sirat, sudah dibongkar. Bu'sirat itu dibongkar. Kata orang Arab seperti tanah, orang mencangkul tanah. Nah, tanah yang tadinya rapi dicangkul kan jadi yang bagian bawahnya jadi kelihatan kan. Nah itu nanti bumi ini akan begitu Pak, kelihatan. Sekarang ini ya kita nggak lihat, ya belum terjadi. Nah itu kalau pas terjadi gempa bumi seperti yang dulu terjadi beberapa waktu yang lalu terjadi di mana itu? Palu, ya, di Palu, Sulawesi Tengah ya, Kendari Sulawesi Tenggara ya. Palu, Sulawesi Tengah itu loh. Nah itu kan terbelah-belah tuh jalanan tuh, pecah-pecah itu. Itu baru retak itu, belum pecah. Nanti pecah betul-betul tuh, sampai kelihatan di dalamnya ada apa itu jauh sekali.
Nah, orang jatuh ke sana sudah pasti mati. Nah, bangunan-bangunan rontok semuanya, Pak. Capek-capek bangun, rontok. Makanya kita semua ini selalu berusaha untuk selalu bersyukur kepada Allah. Beriman dan bersyukur kepada Allah. Kalau kepingin tidak mendapat bencana. Karena Allah tidak akan menyiksa manusia yang bersyukur. Ya. Orang yang beriman dan bersyukur. Itu cara menghindari diri dari sesuatu yang tidak enak adalah menjaga iman kita dan menjaga rasa bersyukur kita. Dan itu susah, Pak. Bersyukur itu paling susah loh. Nah, susah kalau belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa ya gampang aja. Ini contohnya. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan Nescafe ini. Kopi Ratih. Kopi Ratih. Kopi Arsat. Oh, ada Pak Arsat ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu dan sekalian, ini ayat yang ketiga dan ayat yang keempat adalah peristiwa tanda-tanda terjadinya kiamat yang di bumi. Di mana lautannya akan meluap, sebagian tafsir menarikkan meluap dan berubah menjadi api. Laut itu karena kejatuhan bintang-bintang dari langit itu, gugur semua itu kan. Nah bintang itu kan jumlahnya miliaran Pak, gede-gede lagi itu. Kalau bintang yang kecil ya, bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak, amat sugeng bukan amat banyak, menghias angkasa gitu. Nah, bintang kecil itu yang tiba kalau ada meteor itu kan bintang kecil. Nah, ini bintang planet gede itu loh, planet Jupiter jatuh, ayo. Kalau Jupiter itu lebih gede daripada bumi loh Pak. Ya konon kalau nggak salah ingat begitu loh. Bumi dengan planet Jupiter itu imbang apa lupa aku pelajaran SMP itu. Nggak tahu sekarang masih diajarin enggak itu di SMP itu. Geografi. Masih enggak ya? Anak-anak kita ngerti enggak itu? Planet-planet gitu ada berapa macam planet itu. Kakean matematik anak-anak kita diajari jejeli matematik, hitung-hitungan terus jadinya. Udah jadi orang hitung-hitungan. Wani piro gitu jadinya. Nah, dari kecil dia diajari hitung-hitungan terus. Mau apa saja. Nah, kamu minta dipilih, berani berapa bayar. Gitu sekarang. Astagfirullah. Karena bukan Al-Qur'an yang diajarkan sih. Dari kecil misalnya diajari Al-Qur'an, jadi dari dia tumbuh dalam keadaan bersamaan dengan Al-Qur'an. Man nasya'a fi ibadatillah. Salah satu manusia yang akan dilindungi oleh Allah di hari kiamat, 7 macam manusia. Salah satu adalah man nasya'a fi ibadatillah. Seseorang manusia yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Itu loh gunanya kita mendidik anak kita. Dari kecil kita ajari ngaji, kita ajari sholat, terus kita ajak ngaji, kita ajak sholat. Kita ajari beramal dengan ajaran Islam ini. Dia tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Itu anak itu nanti akan dilindungi di hari kiamat. Dari huru hara di hari kiamat. Saat yang sangat menakutkan. Aku nggak bisa termasuk ke situ. Aku tumbuhnya SD Kristen, SMP Kristen SMA Katolik Aduh, nggak bisa masuk situ aku. Tapi ada lagi. Kalau nggak bisa masuk itu ya salah satu ada lagi kan. Selain imamun adilun, pemimpin yang adil. Ada, ya itu tadi. Man tasoddaqo, orang yang selalu bersedekah. Fa'akhfa ha, lalu dia merahasiakan sedekahnya. Hatta ya'lama yaminuhu ma tungfiku. Hatta ya'lama shimaluhu ma tungfiku yaminuhu.
sampai tangan kirinya tidak melihat apa yang tangan kanannya menginfakkannya. Orang terdekat tidak tahu bahwa dia infak. Istrinya nggak tahu. Itu. Atau yang masih bisa kita lakukan adalah rajulun, seseorang yang qalbuhu, hatinya mu'allakun, tergantung bil masajid, di masjid-masjid. Dia kerja boleh jadi apa saja. Jadi presiden boleh, jadi menteri boleh. Polisi, oh tidak sekedar polisi, Kapolri. Wah, sudah. Jadi tentara, oh tidak sekedar tentara. Dari tamtama, dari prajurit, dari perwira pertama, perwira menengah, perwira tinggi, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, jenderal, lalu jadi panglima, boleh, mau jadi begitu boleh. Jadi pegawai negeri, pegawai ngeri, kalau guruku bilang bukan pegawai negeri, pegawai ngeri, karena gajinya ngeri Pak, nggak cukup untuk makan itu. Kalau baru golongan 1, 2 tuh, ya anaknya 10 gitu misalnya, wah tambah lagi nggak bisa ngasih makan dari gaji saja. Jadi pegawai negeri mau jadi pegawai negeri boleh, mau jadi nelayan boleh, jadi petani boleh, jadi buruh boleh, jadi majikan boleh, tapi hatinya tergantung di masjid. Kan ada orang yang hatinya tergantung di pasar, ada yang tergantung di kantor partai, ada yang hatinya tergantung di ormasnya dihina, marah dia, nuntut. Itu Gus Nur itu. Tapi Nabi Muhammad SAW dihina, diam aja dia. Nabi Muhammad lagi dihina di Perancis sana itu sama presidennya, nggak main-main. Seluruh dunia marah, ini yang nuntut Gus Nur kan ada suaranya. Wa ma adraka ma ormas. Apa sih ormas itu Pak? Kenapa saudara bela-belain? Saudara nggak akan masuk surga karena belani ormas, walaupun ormas itu apapun namanya. Mau ormas Islam, apalagi yang bukan Islam. Ormas Islam kayak bukan Islam, kayak ormas nasional kah, ormas apa lagi. Itu tidak akan membawa saudara ke surga. Saudara membela itu tidak. Jangankan membela ormas, membela orang pun tidak bisa membawa Anda ke surga kok. Tergantung siapa yang dibela dulu. Kalau yang dibela orang itu namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nah itu akan membawa saudara ke surga. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam loh, bukan Muhammad yang lain. Ya. Jadi udahlah kita jangan berorientasi, berorientasi. Ngerti kan pian nih berorientasi? Orientasinya pikirannya itu, pikiran kita ini kita latih mulai sekarang, jangan pikiran kita ditujukan melulu semata-mata kepada sesuatu selain Allah. Kita itu hidup hanya diperintah untuk membela Allah dan Rasulnya, membela Al-Quran dan Sunnah. Itu aja yang boleh dibela. Yang boleh dibela secara mutlak. Nah, ini ada orang ormasnya dihina, marah, nabinya dihina, diam aja dia. Iki opo iki? Kebalik itu. Kayak Nabi Muhammad SAW itu loh, beliau itu contoh yang terbaik untuk semua manusia. Beliau itu pribadinya diolok-olok, dijelekan, gak pernah marah. Dan gak pernah membalas, mengolok-olok. Nggak sampean kalau diolok-olok kan langsung lapor polisi. Pasalnya pencemaran nama baik katanya. Emangnya lu punya nama baik? Ya, jadi kita ini kadang-kadang berpikirnya tuh nggak bener gitu loh. Kita ini manusia kita ini. Ya, kalau diri kita diolok-olok orang marah. Tapi Islam diolok-olok diam aja. Mestinya marah mestinya. Ini kebalik ini. Nabi Muhammad SAW mengajarinya nggak begitu. Beliau itu dihina apapun sudah. Mau dimaki-maki, dicaci-maki, diburuk-burukan, dijelek-jelekan. Beliau tidak pernah marah.
Tapi begitu orang mengolok-olok Al-Quran, oh yang bicara pedang itu Pak. Babat sama beliau. Diperangi. Kalau kita sekarang kebalik Pak. Kita belain partai, alah ngapain belain partai, mati belain partai masuk neraka sampean. Dengar omonganku ini. Enggak percaya terus no, wis. Lanjut teruskan, silakan lanjutkan membela partai. Nanti saudara akan masuk nerakai. Ya, enggak begitu. Kita membela al-Islam. Man qatala li'ila'i kalimatillah fahuwa fi sabilillah. Itu patokannya begitu Nabi yang mengatakan. Man barang siapa qatala, dia harus berkelahi atau berperang. Tetapi tujuannya li'ila'i untuk meninggikan kalimatillah, kalimat Allah, la ilaha illallah. Atau al-Islam atau Al-Quran ini, atau Nabi Muhammad SAW. Fahuwa, maka dia fi sabilillah, berada di jalan Allah. Nah orang beriman itu mestinya seperti itu. Saudara sudah baca ayatnya, sudah mempelajari ayatnya. Di ayatnya, mana ayatnya ini? Nih kita buka. Contohnya, kita sudah sering membaca atau mendengar setidaknya, kalau nggak hafal ya sudah sering mendengar, dibacakan oleh imam-imam kita ini. Dulu pada nggak hafal, alhamdulillah sekarang semuanya pada hafal. Aku malah kalah, nggak apa-apa kalah hafalannya nggak apa-apa, yang penting amalannya jangan kalah. Ya kita berlomba-lomba beramal. Bukan berlomba-lomba pinter-pinteran, bukan. Nah ini loh, dalam surat Al-Hujurat, di ayat yang ke-14 kalau nggak salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Betul begitu ya ayat pertama itu ya. Oh, ayat yang ke-15. Nah ini. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innama sesungguhnya tiada lain, gitu guruku dulu waktu ngajari kami begitu. Ini huruf yang merupakan hasr, satu pembatasan. Bahwa sesungguhnya tidak ada lain, inna ma sesungguhnya tiada lain. Artinya kalau Profesor Hasbi As-Siddiqi biasanya mengartikannya hanya sanya. Kalau orang Jawa sak temene ora ana liya. Nah, gitu Pak. Yo mung kuwi. Innama sak temene ora ana liya ya mung kuwi. Sesungguhnya tiada lain hanya itu. Itu apa? Innamal mu'minuna sesungguhnya tiada lain orang-orang yang beriman adalah al-mu'minuna ini sebagai mubtada dalam bentuk isim jamak mudzakkar
salim. Ini loh, al-mu'minuna. Ini tanda mudzakkar salimnya wawun nun. Ya. Dia posisinya sebagai isim yang marfu, tanda marfu'nya wawu. Wawun nun, wawu ini. Ya. Nanti tanda mansubnya bukan fathah, tapi ya nun. Kalau ini bisa berubah menjadi al-mu'minina, bisa. Itu mansubnya atau majrurnya. Tapi marfu'nya ini. Innamal mu'minuna, sesungguhnya tiada lain orang-orang yang beriman adalah alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Ini loh Pak, ini loh kata-kata Allahi dengan rasuli sama ini, rasuli. Dari kata Allah berubah menjadi Allahi. Kenapa? Karena ada huruf jar, huruf jar yang membuat majrur isim di belakangnya. Billahi, kepada Allah, wa rasuli, dan kepada rasulnya. Rasul Allah. Orang yang beriman kata Allah, ini yang ngomong Allah sendiri. Orang yang beriman itu Muhammad adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, artinya membenarkan Allah, membenarkan Al-Quran, membenarkan Injil, membenarkan Taurat di masa berlakunya masing-masing kitab tersebut. Ya. Yang kedua, wa rasulihi, dan membenarkan Rasul Allah, membenarkan ajaran Rasul Allah Isa Al-Masih alaihi salam, membenarkan ajaran Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan ajaran Rasul Allah Musa alaihi salam. Orang-orang beriman itu yang orang begitu itu, membenarkan Allah dan membenarkan Rasulnya. Dan masih ada catatan lagi di belakangnya. Tsumma lam yartabu. Tsumma, kemudian setelah mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian lam, tidaklah yartabu, mereka ragu-ragu. Mereka tidak ragu-ragu. Karena ada orang yang dia beriman, kemudian ragu-ragu. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya dia orang Islam. Tapi kemudian dia ragu-ragu kepada ajaran Islam itu sendiri. Ajaran Islam adalah ajaran yang diajarkan Allah lewat Al-Quran untuk masa sekarang ini, ya, masa Nabi Muhammad SAW ini. Dan apa tadi? Orang yang, saya ulangi ya, bahwa orang yang beriman adalah, ada orang yang beriman membenarkan ajaran Islam, yaitu ajaran Allah berupa Al-Quran ini, dan ajaran Rasulullah Muhammad SAW berupa As-Sunnah. Udah, dia sudah baik-baik beriman, percaya. Tsumma, kemudian belakang hari dia ragu-ragu kepada Islam. Loh, ini dipikir-pikir apa benar ya? Apa benar sih? Apa ajaran Islam ini sekarang yang lagi rame diomongkan, dan sebagian dari orang Islam sendiri di Indonesia ini enggak setuju tentang khalifah. Ajaran khalifah, khilafah. Nah, khilafah. Khilafah itu apa sih? Wah, panjang nih kalau mau diceritakan. Terus gampangannya gini aja lah. Memerintah orang, mengatur orang dengan Islam, itu khilafah. Saudara anti sama khilafah, ya sudah keluar dari Islam sisan. Ngopo? Nah, cuma Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, semua orang Islam yang ngaji, yang paham Al-Quran dan paham hadis, benar-benar paham loh ya, tidak akan menolak yang namanya khilafah, enggak akan kok. Itu betul, memang harus begitu seharusnya. Tapi di seluruh dunia sekarang tidak ada yang begitu. Itu masalahnya. Sehingga kalau ada orang berbicara tentang khilafah, pikirannya orang itu, ini orang mau merebut kekuasaan negara ini. Begitu jadinya. Loh, ngapain kita ngerebut kekuasaan negara? Ngapain ini jadi presiden, susah kok jadi presiden, Pak.
Nanti di akhirat tanggung jawabnya besar sekali, itu berat tuh. Orang kan karena nggak tahu aja dia kepengen jadi presiden. Kalau tahu bahwa jadi presiden itu berat di akhirat dia nggak mau kok. Tapi karena nggak tahu makanya rebutan. Nah, orang nggak tahu gimana? Kalau orang tahu bahayanya nggak akan berebut, Pak. Tapi karena nggak tahu bahayanya menjadi presiden, menjadi gubernur, bupati, wali kota, orang sampai hari ini berani mengeluarkan uang berapapun untuk jadi itu. Untuk jadi presiden, triliun itu sekarang, ya. Untuk jadi gubernur, M-an itu. Mungkin 1 sampai puluhan M untuk jadi gubernur. Untuk jadi bupati, wah nggak tahu aku, mungkin di bawah 10 M lah. Ya. Punya itu dulu baru bisa sampai jadi bupati. Orang duit-duit juga dipilih. Gak punya uang, gak karena ada orang mau milih. Sekarang rakyatnya juga mata duitan, maaf ya. Pemimpinnya sama saja, sudah. Nah kita jangan begitu, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian. Tidak begitu juga ada kok. Ada orang yang terpilih jadi kepala desa tanpa mengeluarkan duit kok. Itu saya kenal sama kepala desanya. Di Sange apa di Kuayan itu lupa. Ya, itu kepala desanya itu terpilih tanpa mengeluarkan uang karena rakyatnya percaya sama dia. Dipilih. Sekarang jadi anggota dewan dia. Itu juga dipilih oleh rakyat tanpa duit. Orangnya ngomong sendiri sama saya loh. Saya tuh nggak punya uang loh, Dok. Tapi orang milih saya di kecamatannya sana. Jadi anggota dewan, lupa namanya aku nggak tanya lebih lanjut. Jadi begitu saudara, tanpa uang pun orang bisa kok, karena aturannya yang bikin orang tuh harus keluar duit, itu loh masalahnya. Ya, jadi begitu saudara, sudah ini urusan orang berpolitik, kita ini berpolitik rebutan maksudnya. Ya kita cuma sekedar mengenal aja ini namanya politik. Ya kalau mampu berpolitik ya silakan berpolitik, kalau tidak mampu enggak usah ikut-ikut sampean. Kalau sampean punya kemampuan untuk berpolitik silahkan terjun di bidang politik, tapi jangan lupa pesan Islam sampai ke sana. Menjadi anggota dewan yang terhormat, kalau dia beragama Islam, jalankan Islamnya selama dia menjadi anggota dewan. Pasti dia tidak akan mau dibayar. Ada membahas RUU apa? Nah, RUU apa? Itu RUU itu udah rahasia umum. Setiap kali akan ada pihak-pihak yang kepingin rancangan itu diterima, itu pakai duit. Gak ada yang gratis, Pak. Gak ada makan siang gratis, gak ada. Gak bayar. Kecuali sampean yang ngasih gratis. Nah, sudah ini ya. Sesungguhnya tiada lain orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, membenarkan Allah dan Rasulnya, membenarkan ajaran Islam. Tsummalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Setelah beriman tidak ragu-ragu. Itu belum selesai, baru 2, 3. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan tidak ragu-ragu kepada Islam. Pokoknya dalam pikiran dia, yang benar di dunia ini adalah apa ujar Islam, itu yang benar. Karena dia orang Islam. Sama seperti orang saudara kita yang beragama Buddha juga begitu. Yang benar tuh ya agama Buddha. Itu keyakinan itu namanya. Saudara kita yang beragama Nasrani juga mengatakan yang benar ya orang tuh harus mengikuti Yesus. Dia gembala manusia kok. Dia gembalaku, kata orang Nasrani kan Yesus gembalanya dia. Tidak beriman kepada Yesus Kristus tidak akan masuk surga. Menurut keyakinan mereka juga begitu. Kalau kamu beriman kepada Yesus, maka semua dosamu sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Kamu tidak akan masuk neraka. Masuk surga kamu. Kumpul bersama Bapamu di sana. Orang yang beragama Hindu juga begitu, sama keyakinan mereka. Orang yang harus Hindu, begitu. Mestinya memang begitu, itu betul itu. Orang beragama Hindu, dia yakin dengan Hindu. Orang beragama Buddha, dia yakin ajaran Buddha. Orang beragama Nasrani, yakin bahwa ajaran Nasrani itu yang terbaik. Nah demikian juga mestinya loh Pak, Bu. Kita beragama Islam, menurut kita ajaran yang terbaik ajaran Islam. Nah, itu artinya orang beriman itu begitu, membenarkan Islam dan tidak ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ya hilang Islamnya. Allah nggak mau ragu-ragu kok. Ragu sedikit pun Allah nggak mau menerima iman kita kalau masih ada keraguan.
Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, wajahadu, dan mereka bersungguh-sungguh, berjihad, berjuang, bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan diri-diri mereka. Jadi dia punya harta, Allah menyebut harta lebih dulu. Dan di semua ayat Quran, hampir semua ayat Quran yang berbicara tentang wajahadu, mesti bi amwalihim, baru bi anfusihim, belakangnya wa anfusihim. Enggak ada yang, seingat aku enggak ada yang dibalik. Nanti kalau ada tolong kasih tahu aku ya. Mungkin hafalanku lupa. Setahu saya, ingat saya, Allah selalu menyebutkan orang hidup ini perlu perjuangan. Dan perjuangan yang diridhoi oleh Allah adalah perjuangan membela Allah dan Rasul-Nya. Bukan membela diri, bukan membela suku, bukan membela bangsa, bukan membela negara, bukan membela ormasnya, bukan membela partai, bukan. Ya, jadi bukan udah. Yang dibela dalam hidup ini adalah kalau dia beriman loh ya Allah sama Rasul-Nya. Dan untuk membela itu perlu mengorbankan harta. Iya. Mereka bersungguh-sungguh dalam beriman tadi, berjihad di dalam imannya. Bersungguh-sungguh, berjihad artinya bersungguh-sungguh. Tememen kalau bahasa Jawanya. Apa? Bahasa sini apa? Apa Pak? Bujur-bujur. Nah, bujur-bujur beriman itu. Imannya bujur-bujur. Gak ada iman yang ragu, gak ada. Bimbang, gak boleh. Wajahadu, dan mereka bersungguh-sungguh, ya, mengorbankan, berjihad, bi amwalihim, bersungguh-sungguh dengan harta mereka. Kalau harus mengeluarkan harta, dia keluarkan. Wa anfusihim, kalau perlu mengorbankan dirinya. Seperti kita ini, makanya Nabi mengatakan, man kharaja min baitihi, barang siapa keluar dari rumahnya, ilal masajidi, ke masjid-masjid, li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Nah, saudara keluar gini kan mengorbankan waktu, mestinya bisa tidur tapi enggak. Mestinya bisa jalan-jalan pagi tapi enggak. Mestinya bisa lari-lari pagi, enggak, tinggal semuanya. Karena apa? Lari-lari pagi badanmu sehat tapi mati masuk neraka, mau? Nah, ya enggak mau kan? Ya kalau enggak mau masyarakat, aturan Islam mengajarkan pagi subuh itu sampai matahari terbit di masjid. Itu ajaran Islam. Banyak orang Islam yang kayak begitu enggak dilakukan kan? Karena mereka belum tahu. Makanya kewajiban kita memberitahu mereka. Orang beriman itu perlu pengorbanan. Sama, kita mau sugih pun perlu pengorbanan, mengorbankan waktu, tenaga supaya bisa punya duit. Kerja. Orang mau jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden itu mengeluarkan duit banyak itu Pak. Ya. Nah, tapi itu bukan di jalan Allah. Mengeluarkan uangnya, hartanya, dan mengeluarkan dirinya, mengorbankan dirinya, bukan fi sabilillah itu. Bukan dalam rangka membela Allah kok itu. Ya. Nah, yang Allah ajarkan kepada kita, orang beriman itu membela Allah dan Rasulnya, membela Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak ragu-ragu dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, kemudian berkorban, mengorbankan hartanya dan dirinya, kalau perlu jiwa raganya, fisabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, itulah mereka orang-orang yang benar pengakuan imannya. Nih balik sini tadi. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat. Yang terakhir, wa idzal kuburu bu'sirat. Kalau sudah terjadi apa yang disebut Allah dari ayat 1 sampai dengan ayat 4 ini, yang dalam kitab-kitab tafsir dijelaskannya seperti ini ya. Nah, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir misalnya, ini saya ringkas saja.
Ibnu Katsir mengatakan wa taqaddama dan sungguh telah lewat min riwayati Abdullah bin Umar dari riwayatnya Abdullah bin Umar. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar anin Nabi, Ibnu Umar menyampaikan hadis itu dari Nabi, jadi hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man barang siapa sarrohu menyenangkan dia, membuat dia senang, an yanduro untuk melihat ilal kiamati kepada kejadian hari kiamat, ya, ra'ya ainin seperti mata kepala melihat. Siapa yang ingin, maksudnya siapa yang ingin melihat yang namanya kiamat, siapa yang kepingin tahu yang namanya kiamat seolah-olah melihat dengan mata kepala, falyaqra, maka silahkan dia membaca surat Idza syamsu kuwirat, surat sebelumnya surat ini. Wa, dan silahkan membaca Idza sama'u fatarat. Wa, dan silahkan membaca Idza sama'u syaqqat. Karena ketiga surat ini membicarakan tentang hari kiamat. Itu. Ini sudah lewat hadisnya kata Ibnu Katsir. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Hadisnya hasan, ya. Allah berfirman yang oleh para ahli tafsir diterangkan, idza sama'un fatarat, apabila langit telah terbelah, in fatarat ai yaitu in syaqqat. Nih, pecah. Sama dengan surat di belakangnya itu nanti. Idza sama'un syaqqat, kan ada ya. Ini sama, in fatarat ya in syaqqat kata Ibnu Katsir. Menurut Imam Al-Baghawi, in fatarat ya sama artinya dengan in syaqqat. Kama qala, sebagaimana kata Ibnu Katsir, qala, Allah berfirman di ayat yang lain, as-sama'u munfatirum bih. As-sama'u, langit itu adalah munfatirum bih, dia akan pecah dengan dirinya. Langit itu akan pecah di suatu saat nanti. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-18. Dalam tafsir lain diterangkan, idzan syaqqatis sama, apabila telah pecah langit, telah terbelah langit, wa taghayyara, dan telah berubah nidhamuha, susunan langit yang sekarang kelihatannya bagus, indah itu dari jauh, ya, itu nanti akan rusak susunannya. Wa yakunu, dan jadilah dzalika, yang demikian itu, inda, dan akan terjadi yang demikian itu, inda, di waktu qiyamis saah, terjadinya kiamat. Ya, wa kharabil alam, dan di waktu rusaknya atau robohnya alam semesta ini. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang itu sudah jatuh berguguran, intasarat ai kata Ibnu Katsir yaitu tasakotot, berjatuhan, gugur. Nih sama, Al-Baghawi juga mengartikannya tasakotot, jatuh berguguran. Tafsir Ibnu Jarir mengartikannya insyaqqat. Insarrat sama intasarat sama dengan insyaqqat. Ya, kawakibuha, langit terbelah, kemudian kawakibuha wa idza kawakibuha, dan apabila bintang-bintangnya intasarat, telah berguguran, jatuh minha, dari langit. Kalau bintang-bintang sudah jatuh dari langit, fatasakotot, maka berguguranlah semua bintang-bintang di langit. Sama, wa idza tasaqatil kawakib. Dan apabila sudah jatuh berguguran bintang-bintang di langit. Berikutnya ayat yang ketiga, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan sudah diluapkan. Fujira kata Ibnu Katsir, fujirat itu dari kata fajjara. Fajjarallah, Allah akan memancarkan ba'doha, sebagian laut, fi ba'din, kepada sebagian yang lain. Jadi laut itu dicampur oleh Allah. Laut Jawa sama laut Karimata dicampur sudah. Lautan India sama Laut Jawa dijadikan satu. Bayangin itu. Apa enggak ada mati semua itu makhluk. Ya. Ada yang mengatakan fajar itu muliat, dipenuhkan, diluapkan gitu. Tafsir lain Al-Baghawi mengatakan fujira, laut telah diluapkan, ba'duha, sebagiannya, sebagian laut diluapkan, fi ba'din, ke dalam sebagian laut yang lainnya. Wahtalapo, dan bercampurlah al-adbu, air tawar, bil mulhi, dengan air asin.
Karena menurut orang Arab, sungai yang besar itu disebut bahar juga, disebut laut juga. Bahrun. Laut Merah kan kecil aja itu lautnya. Enggak seperti lautan India, enggak seperti laut Jawa, luas ini. Jadi ada laut hitam itu juga cuma sekecil aja, laut hitam ya di Asia itu, di benua Asia ya. Jadi nanti air tawar dengan air asin campur karena diluapkan tadi. Ini sungai Mentaya campur dengan air dari laut di sana ujung Pandaran sana. Yang dari sana masuk ke sini, campurlah air asin dengan air tawar. Fasorot bahron wahidan, lalu jadilah lautan itu menjadi satu laut. Jadi seluruh dunia penuh dengan laut air. Masya Allah. Ada yang mengatakan fujiratu fadhot, meluap. Apabila lautan telah meluap, karena apa? Karena fajjarallahu ba'daha fi ba'din, Allah meluapkan sebagian laut ke dalam sebagian yang lain. Famala'a jami'aha, lalu penuhlah semuanya. Semua daratan penuh dengan air laut campur dengan air tawar. Tafsir lain mengatakan wa idza tasaqqatil bihar, apabila lautan sudah terbelah min jawani biha, dari segala arahnya, wa qi'aniha, dan dari tempat-tempatnya, tempat penampungan laut ya, laut-lautan tadi, fahtalatot miyahu, maka bercampurlah airnya ba'diha bi ba'din, sebagian air laut dari laut sana campur dengan sebagian air laut yang dari laut yang lainnya. Ini idal biharu fujirat wa idal kuburu bu'thirat, dan apabila kubur-kuburan manusia itu bu'thirat, telah dibongkar. Maksudnya nanti kuburan manusia ini, tanah-tanah tempat kuburan manusia nanti buhisat, akan dibongkar oleh Allah, kehendak Allah dikeluarkan isinya. Nah, atau bu'thirat artinya tuharroku, bumi ini akan digoncang-goncang oleh Allah, kan gempa bumi di mana-mana itu. Karena goncang-goncang ini semua bangunan rontok, enggak ada lagi yang timbul, gunungnya dibuat oleh Allah lepas dari tempatnya, pergi tabrakan dengan gunung yang lainnya. Ya. Terus hancurlah alam semesta ini. Habis itu nanti buhisat, dibongkarlah, wakuliba, dan dibaliklah turobuha, tanah-tanah bumi ini, wa bungisa, dan dikeluarkan atau dibongkarlah ma fiha, apa saja yang terdapat di dalam tanah, minal mauta, dari orang-orang yang sudah mati, dibongkar ahyaan, dalam keadaan hidup. Ini peristiwa ini terjadi setelah alam semesta hancur. Manusia akan dihidupkan lagi dari tempat kematiannya, dari kuburan-kuburannya dihidupkan lagi. Yang sudah mati dihidupkan lagi. Itu nanti akan terjadi peristiwa ini. Wa idzal kuburu usirat, apabila kuburan-kuburan sudah dibongkar, fastukhrija man fiha, lalu dikeluarkanlah apa saja atau siapa saja yang ada di dalam bumi, minal mauta, dari kalangan yang sudah mati, ahyaan, dalam keadaan hidup. Wa idza taharraqatil ardu bil kubur, dan apabila bumi telah bergoncang bersama kuburan-kuburannya, fatabak sarot, lalu terbongkarlah isi kuburan, wa kuliba turabuha, dan dibaliklah tanahnya, yang bagian bawah dibalik ke bagian atas, wa kharajal amwatu minha, dan keluarlah orang-orang mati dari kuburan-kuburannya, tapi hidup lagi. Ya, dalam keadaan hidup. Nah, ketika itu semuanya sudah terjadi, Allah berfirman, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat, mengetahuilah, barulah tahu, nafsun, setiap orang, ma, apa yang qaddamat, setiap orang itu telah mengerjakan, wa akharat, dan apa yang setiap orang telah menunda. Kita baru tahu semua amalan-amalan yang sudah kita kerjakan akan ditampakkan kepada kita, amal perbuatan kita di akhirat nanti. Kita melihat sebelah kanan, amalan baik dia. Lihat sebelah kiri, amalan jelek kita. Lihat ke depan, neraka. Saat itu sudah enggak berani ngomong, enggak berani bercanda, enggak berani ngapa-ngapain. Diam, takut semuanya. Ya. Ini.
barulah semua sadar terhadap apa yang sudah dia kerjakan dan apa yang dia undur-undur. Diajak sholat, ayo sholat yuk, kena. Biar duluan aja, aku kena. Kalau istilahnya Zidan, nyusul. Gitu. Dan ayo sholat yuk, nyusul. Gitu. Siapa yang ngajarnya nanti? Nanti nyusul. Gitu. Astaga, kamu nak, untung kamu nggak dihisap nanti nak, itu ya. Kalau sampai lah dihisap tuh nanti, Zidan nggak dihisap itu. Orang akalnya kurang, sekolah juga enggak, ya. Jadi nggak akan diurus nanti di akhirat itu Zidan itu. Nah, sampai ini akan diurus nanti ini. Kita, saya juga diurus nanti oleh Allah. Kamu sudah berurusan dengan baik apa enggak selama hidupmu? Urusanmu urusan yang baik-baik apa urusan yang jelek-jelek? Kamu ikut urusan di situ. Ya, jangan ya, nanti orang akan tahu apa yang dia sudah dikerjakan dan apa yang dia undurkan yang belum sempat dia kerjakan. Karena waktu di dunia suka ngundur-ngundur, diajak ngaji kena, diajak sholat kena, diajak sedekat kena, kamu duluan aja. Pokoknya diajak berbuat baik kena. Begitu diajak, ayo kita main ya, langsung semangat. Ayo kita main judi ya, semangat ya, pergi. Begitu diajak kamu jid, aduh kena aja. Awas itu nanti. Nih orang akan tahu nanti di hari kiamat. Ini Allah sudah ingatkan kepada kita lewat ayat-ayat ini ya. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi kesabaran untuk tetap menuntut ilmu, memberi keikhlasan dalam mengamalkannya, memberi kesehatan dan kekuatan dan melindungi kita semua beserta seluruh keluarga kita, handaian kita dari wabah corona, dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari negeri kita yang tercinta ini, dan semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil, yang mengerti keperluan rakyatnya, tidak hanya di bibir berjanji tetapi juga harus mewujudkan janji-janjinya, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang berkumpul kembali di akhirat sana di dalam surga Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.